Baik, selamat pagi rekan-rekan media. Jadi kita pagi hari ini saya akan mengupdate kegiatan ataupun juga proses pencarian KRI Nanggala 402. Memang kita terus berkomunikasi dengan jajaran TNI AL, jajaran yang lain untuk mendapatkan atau mendapat informasi yang terbaru. Adapun yang perlu saya sampaikan pada hari ini tentang update perkembangan, saya akan sampaikan terkait dengan KRI yang dikerahkan pada proses pencarian. Jadi disampaikan 21 itu sudah satu termasuk KRI Alugoro. Jadi total jumlahnya saya sampaikan adalah 21 KRI, walaupun nanti ada penambahan. Tetapi yang jelas saat ini ada 21 KRI termasuk KRI Alugoro, yaitu kapal selam juga. Kemudian kita juga mendapat perbantuan dari kepolisian itu sebanyak 4 kapal. Jadi kapal Belatik, kapal Enggang, kapal Barata, kapal Balam. Di mana kapal-kapal tersebut juga yang memiliki kepolisian juga dilengkapi dengan ROV atau unit drone, termasuk juga memiliki kemampuan alat sonar 2 dimensi. Selanjutnya juga terkait dengan kapal-kapal yang dari sahabat, negara-negara sahabat. Ini ada MV Swift, harapan kita mudah-mudahan sore atau malam tiba. Kemudian Mega Bakti dalam perjalanan. Kemudian ada dari Ballarat Australia, kemudian Sirius juga HMHS Sirius Australia. Ini satu kapal India dan kita harapkan juga pesawat Poseidon juga bisa segera merapat. Dan sebagai perkembangan terkait dengan proses pencarian saat ini, kita harapkan salah satu KRI kita yang memang memiliki peralatan yang mampu untuk memonitor bawah laut, yaitu KRI Rigel, saat ini sudah berada dekat dengan ini. Diharapkan sore hari ini atau siang hari ini bisa merapat sehingga langsung bisa establish atau bisa membangun dan merencanakan kegiatan pencarian lebih detail. Dan sementara ini untuk menindaklanjuti atau untuk mencari hasil yang kemarin diperoleh oleh KRI Rimau. Jadi kemarin ada KRI Rimau yang disampaikan oleh Bapak Kasal bahwa ada satu titik magnet yang cukup kuat. Nah itu mudah-mudahan itu tidak berubah, tidak akan dikejar itu. Ya. Yang mudah-mudahan itu menjadi titik terang. Tapi tentunya semua wilayah perairan utara Bali juga sedang dilaksanakan pencarian dengan mengerahkan sedemikian banyak peralatan atau kapal yang ada, termasuk dari semuanya. Mudah-mudahan segala sumber daya yang ada ini kita kerahkan bisa mempercepat untuk mengetahui posisi yang pasti. Ya. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Dan sebagai informasi juga, tadi Bapak Kasal sudah berangkat menuju KRI Suharto dan Bapak Panglima TNI Seraka Polri siang ini juga akan berangkat juga ke sana untuk memantau atau mengikuti proses pencarian secara langsung. Dan mudah-mudahan nanti setelah KRI Rigel merapat, beliau pun mungkin akan melihat langsung dari KRI Rigel. Seperti pada saat kita melaksanakan pencarian Sriwijaya Air, itu kita bisa melihat ada sonar bawah laut, hasilnya seperti apa kondisinya. Ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang jelas. Jadi sementara itu yang bisa disampaikan, hal teknis lainnya mungkin nanti akan. Baik, satu-satu. Baik, untuk kaitan yang pertama ya, memang bagian sektor saat ini yang diutamakan adalah kapal-kapal yang memiliki kemampuan membaca sonar ya, ya. Jadi yang memiliki kemampuan untuk membaca sonar, memang tidak semua kapal memiliki kemampuan itu, tapi ada kapal-kapal yang ini diharapkan dari data-data awal kemarin akan digelar, ya, yang jelas digelar di wilayah-wilayah tersebut ya. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan ini saya belum bisa menjawab karena saya sendiri juga belum ke kapal ya. Ya, artinya saya juga mendapat informasi dari kapal, jadi dibatasi juga. Jadi ya kan termasuk Panglima, ASOP, sehingga tidak terlalu banyak di sana. Saya juga mendapat informasi adalah melalui via WA dari kapal perkembangan bagaimana hasilnya. Terima kasih ya. Oke, satu lagi dari sebelah sini aja. Oke. Hanya ini memastikan saja Pak, wilayah
operasi pencariannya di utara Bali ataukah sampai di Selat Bali yang berbatasan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali? Baik, sementara ini memang masih di wilayah utara karena sesuai dengan titik-titik yang kemarin ya. Jadi memang kemarin tidak disampaikan secara detail oleh Bapak Kasal karena kita supaya tidak menimbulkan yang lain-lain ya. Sehingga tetap posisi sementara kita kan perkiraan Diana perkiraannya jadi wilayahnya yang kemarin sudah kita dapatkan itu. Jadi dari tumpahan minyak atau dari tumpahan solar ataupun apapun yang keluar yang kelihatan seperti itu. Sementara itu yang bisa dilakukan. Nah, wilayah-wilayahnya memang sementara masih sekitar 60 mil dari perairan utara, jadi di perairan utara Bali ya, sementara itu. Ada pertanyaan, apakah pesawat-pesawat asing dan kapal asing yang masuk sudah melalui clearance hubungan antar negara? Sudah, itu langsung diperintahkan kepada Asintel untuk mengurus semuanya. Jadi kita akan upayakan seperti Panglima sudah menyampaikan semua bantuan akan kita terima. Semua bantuan kita terima, prosesnya itu akan dilakukan oleh Asintel, baik Asintel Panglima TNI maupun Asintel Kasal. Jadi tadi malam saya juga sempat berbicara dengan Asintel, proses itu semua dipercepat, ya, untuk mempercepat karena kita juga waktu yang harus kita kejar ini, ya, sebenarnya ketebatan. Ya, baik, satu lagi. Ya. Sudah berapa luas daerah pencarian yang diupayakan oleh kemarin ke Pak Panglima ya, kita bilang bahwa akan cepat posko di Bali. Ya. Mungkin persiapan posko yang saat ini dia pergerakannya seperti apa? Baik, untuk luas jelas luasnya sudah diadakan katakan ya penyisiran secara luas karena semuanya kita juga memang ya secara teknis saya tidak, tapi saya sudah menanyakan bahwa ya bisa saja arus bawah laut membawa semuanya ketika dia mengapung bisa terbawa kemana, tapi artinya wilayah-wilayah yang diperkirakan karena kemarin sementara ini dari KRI Rimau, nah makanya ini akan diperkuat dengan KRI yang lain yang memang bisa dari mana sih itu karena kebetulan kapal selamnya kan sudah diam, tidak ada suara sehingga hanya sonar yang bisa menangkap ya. Nah ini untuk yang lainnya sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Lagi ya, posko. Jadi untuk di sini nanti kita akan gunakan semacam media center. Ya, saya sudah koordinasikan dengan Danlan Tama untuk di sini sebagai media center karena memang pergerakan pesawat atau yang lainnya dari sini. Ya, nanti mungkin kita dengan media center, tapi yang pusat poskonya berada di Banyuwangi. Nah, karena Mako Armada terlalu jauh, sehingga kemarin oleh Bapak Kasal disampaikan poskonya berada di Lanal Banyuwangi, kemudian di posko di sini, ya, di base off. Ya. Tapi besok ini sifatnya untuk media center, jadi seperti ini. Lebih banyak ke Banyuwangi, namanya Banyuwangi. Ya. Baik, itu aja. Satu lagi, ya. Batas penggunaan oksigen itu sampai Sabtu dini hari. Nah, setelah batas itu selesai habis setelah proyek waktu itu habis, apa yang akan dilakukan oleh tim? Baik, kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Kasal ada tahapan-tahapan dari mulai subloop, kemudian submis dengan subsang. Ya, artinya itu ada tahapan ya. Ya saat ini harapan kita ya masih di posisi mungkin submis ya. Nah, masih submis, jadi istilahnya hilang posisinya. Jadi saya belum bisa mengatakan ini karena ini tanah teknis ya. Saya sendiri juga belum tanyakan sampai ke situ, tapi yang jelas kita upayakan saja dulu lah, ya. Ya, kita tidak bisa memberikan spekulasi apapun terkait itu ya masalahnya ya. Jadi tapi ya kita harapkan pokoknya dengan batas waktu sampai besok kurang jam 3 dimaksimalkan hari ini. Ya, jadi kita mohon bantuan doanya hanya itu yang mungkin bapak-bapak atau rekan-rekan bisa lakukan, kita mohon doanya sehingga pasukan atau katakan peralatan yang sudah dikerahkan bisa maksimal, bisa segera menangkap posisi-posisi tersebut ya. Baik. Saya rasa itu guys, terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti ada perkembangan kita sampaikan lagi. Terima kasih. Selamat pagi. Kawan-kawan monitor aja ya.